Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat pupuk kalsium ya. Kalsium dengan bahan dasar kulit telur, kemudian kandungannya nanti mengandung asam amino dari ini ikan teri ya. Ikan teri, kemudian sama fosfor. Ini fosfornya saya pakai tulang ayam, ini kebetulan yang saya pakai tulang ayam. Ini sudah saya bakar tempo hari, tapi kurang rata ya. Nanti saya panasin lagi bersamaan dengan ini ikan teri. Nah, ini kita sangrai dulu nanti ikan teri sama kulit telur. Untuk jumlah bahan-bahannya kita perkirakan semua sama secara berat ya. Jadi beratnya nanti mendekati kurang lebih sama. Ini kebetulan untuk cangkang telurnya saya ada stok lumayan banyak ya. Kebetulan keluarga kami suka goreng telur ya. Jadi kulitnya dikumpulkan sama istri saya. Nanti untuk cangkang telurnya kita goreng, kita sangrai semua. Cuma nanti pada saat pencampuran kita ukur dengan kurang lebih sama dengan ikan terinya, sama dengan arang tulangnya ini. Ini arang tulang ini sumber fosfornya, ini sumber asam amino, juga sumber fosfor juga, sumber kalium juga, magnesium juga. Sementara untuk cangkang telurnya ini 90% sumber kalsium dan sedikit magnesium serta fosfor ya. Oke, untuk mempersingkat langsung saja kita sangrai dulu. Ini dia saya sangrai, saya jadikan satu ya, ini untuk ikan terinya sama tulang ayam. Tapi dalam penyangrean ini tujuan utama bukan untuk mengarangkan teri ya. Ini terinya ini sengaja saya panasin supaya kandungan airnya jauh lebih rendah, sehingga nantinya ke depan bila kita campurkan tidak menimbulkan keasaman. Jadi selain itu nanti pada saat kita blender itu jauh lebih mudah. Nah, sementara tulangnya kebetulan saya manggangnya sudah cukup lama, saya simpan di toples dan sekarang agak ulet lagi ya. Khawatirnya nanti kalau pada saat di blender kesulitan, sehingga saya panasin bersama ikan teri ini. Jadi ini kita sangrai hanya untuk mempermudah proses pemblenderan ya, yang arang tulang sama ikan teri. Ya kalau dibilang matang tentu saja nanti matang ikan terinya, boleh diicip kalau ada yang ingin ngincip. Setelah dirasa cukup ya, jadi sudah hampir menghitam juga, ini kayaknya agak kebablasan dikit, kita matikan kompornya. Nah, seperti ini. Ikan terinya sudah sedikit agak gosong, tapi tidak apa-apa. Anggap saja kita menambahkan arang gitu aja nanti. Oke. Selanjutnya adalah cangkang telur ya, atau kulit telur ya. Kulit telur ini tadi saya remas-remas, kemudian saya masukin ke wajan untuk sangrai saya ini ya. Kemudian langsung saya sangrai. Tadi sebetulnya waktu saya remas-remas masih agak lebar-lebar, lama-lama jadi kecil-kecil. Nanti sebagian menjadi halus, sebagian nanti perlu di blender. Tujuan utama dari penyangrean ini adalah agar kulit telur atau cangkang telur tersebut menjadi rapuh ya, sehingga nanti saat kita blender kita jadikan halus itu mudah, tidak sulit,
itu satu. Yang kedua, muatan-muatan lain selain kalsium, fosfor dan juga mangan supaya hilang. Jadi ini memang sengaja kita mencari kalsium, fosfor dan mangan ya. Nah, untuk kalsium dan yang lainnya tadi, kalau kena panas tinggi walaupun bahkan sampai membara ya, itu tidak ada masalah, dia nggak akan rusak. Itu yang kita cari, malah justru yang itu. Jadi kalau bisa ya disangrai sampai membara, tapi saya kadang-kadang nggak sampai jadi kayak bara sudah saya hentikan. Kayaknya sudah cukup ini. Nah, sekarang kita ambil kurang lebih secara berat ya, kurang lebih ini perbandingan 1:1 semua. Jadi tulang, jadi arang tulang, kemudian ikan teri sama kulit telurnya ini kurang lebih perbandingan beratnya adalah sama. Oke, kita biarkan sampai dingin dulu baru kita blender. Setelah dingin seperti ini, kita masukkan ke dalam alat blender. Tapi tidak saya tunjukkan ya untuk proses pemblenderannya biar cepat nanti. Kita campur semua. Ini cangkang telurnya ya, atau kulit telur kita masuki. Kita blender sekarang. Proses pemblenderan sudah selesai, kita lihat ya. Nah, ini sebagian ada yang enggak mau hancur, enggak apa-apa, tetap nanti kita proses ya. Kebetulan ini sebelumnya juga saya sudah membuat. Sekarang kita masukkan, kita campur saja ya. Perlahan-lahan. Buat stok ke depan ini. Banyak. Oke, kita lanjutkan proses finishing. Ini puncak dari prosesnya. Saatnya eksekusi. Puncak dari proses itu ya saat ini. Ini adalah cuka dapur ya. Ini saya beli 5.500 per botol, isinya 140 ml. Nah, ini bahan yang beli. Jadi saya bahan yang beli itu cuma cuka ini. Sementara yang lain tidak beli sama sekali. Jadi modalnya cuma 11.000. Itu nanti dapat pupuk dengan kandungan kalsium, fosfor dan magnesium serta beberapa mineral ya, beberapa mineral lain yang terdapat dalam cangkang telur, juga yang terdapat pada ikan teri. Itu akan saya larutkan menggunakan cuka. Karena nantinya penggunaannya adalah 1 ml sampai dengan 3 ml per liter air ya. Jadi ini bisa kita buat pengenceran nantinya ya, kurang lebih sekitar 280 liter. Wow, mantap. Oke, sekarang kita eksekusi. Untuk satu botol ini kan kebetulan 140 ml ya.
Ini kita tambahkan dengan 3 sendok makan. Jadi ini harus 6 sendok ya. Itu tadi 3 sendok, 4, 5, 6. Oke, sudah 6 sendok. Kemudian kita ambil gunting dulu untuk menggunting tutupnya. Ini nggak bisa kalau nggak digunting dulu. Maaf tadi lupa, ini nggak bawa gunting. Sekarang kita gunting dulu ya. Kita masukin ke sini biar dia nanti mau melarutkan kalsiumnya serta fosfor juga asam amino. Satunya jangan lupa juga disiapkan lidi ya. Lidi itu nanti tugasnya untuk mengaduk busanya supaya tidak meluber kemana-mana. Nah, seperti ini. Nah, itu langsung bereaksi. Nah, ini bahaya, ini meluber ini. Jadi kita siapkan lidi. Nah, ini kalau kita aduk sedikit begini, dia sudah gelembungnya sudah pada pecah, nanti tidak meluber. Kita tunggu lagi. Ini seperti ini. Setelah nanti busanya terkendali atau tidak khawatir untuk membuat cairannya meluber kemana-mana ya, nanti kita tutup. Sementara bahan tepung dari 3 bahan tadi kita tutup dulu supaya aman. Nah, ini. Kita aduk juga bagian bawahnya, siapa tahu ada yang belum terkontaminasi dengan cuka. Kita aduk pelan-pelan saja ya. Tujuannya hanya biar cukanya bisa mengakses ke seluruh bagian tepung dari 3 bahan tadi. Setelah beberapa kali saya lakukan pengadukan ya, ini saat ini masih terus berproses, tapi tidak terlalu signifikan ya. Ini tidak terlalu signifikan prosesnya. Kalau sudah seperti ini, bisa kita lakukan penutupan. Atau kalaupun nggak ditutup juga nggak apa-apa. Kebetulan ini saya menyimpannya di rumah ya, di teras, jadi saya tutup seperti ini. Tapi penutupnya nggak boleh rapat, cuma sekedar ditutup saja supaya nggak kemasukan hal-hal lain, misalnya hewan atau apa yang lain, hewan kecil-kecil ya. Oke, kita tunggu sampai besok, kita lanjutkan. 1 hari sudah dilewati ya, ini sudah menginap 1 hari 1 malam ya. Nih, kita coba lihat. Nah, ini dia. Kalau kita goyangin begini, masih ada gelembung. Artinya sebenarnya proses masih berlanjut, yaitu yang belum terurai atau terlarut ya, kalsiumnya terutama itu masih proses. Nah, ini biasanya menurut teori dari beberapa teman ini sudah bisa dipakai, tinggal kita ambil yang bagian tidak ada endapannya, sementara endapannya tidak usah kita pakai. Nah, tapi saya biasanya menggunakannya setelah nanti 3 hari. Saya lebih suka seperti itu, setelah gelembung-gelembungnya seperti ini tidak ada. Ini kadang saya aduk seperti ini. Nah, ini pemakaiannya kalau sudah jadi seperti ini, kita anggap sudah jadi saja ya, karena prosesnya cuma tinggal menunggu saja
sampai hari ketiga. Nah, setelah jadi seperti ini kita gunakan untuk aplikasi spray. Jangan kita gunakan untuk aplikasi kocor, bukannya tidak bisa, tapi akan lebih efektif karena ini kan ada bahan-bahan yang beli ya. Jadi kayak cuka dapurnya yang kemarin kita pakai untuk melarutkan, kemudian ikan terinya juga belinya 4.000, jadi ini modalnya 15.000 ini jadinya sebegini. Nah, untuk penggunaan ya, untuk penggunaan itu antara 1 sampai 3 ml per liter air kita pakai untuk spray saja. Nah, untuk pertama kali boleh pakai 3 ml per liter air, tapi setelah itu lebih baik ya, akan lebih baik 1 ml saja untuk 1 liter air. Nah, ini kadang-kadang kita yang kesulitan untuk mengukurnya karena cuma sedikit sekali. Untuk itu nanti akan saya buatkan video satu lagi, insya Allah besok saya upload ya. Saya mix dengan cairan GLF. Oke, share saya hari ini cukup seperti ini saja, sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Jangan lupa ya, besok akan saya share satu video lagi, perpaduan antara pupuk kalsium fosfat dan asam amino ini dengan GLF. GLF-nya adalah GLF selektif ya. Jadi ini kita mix dengan GLF selektif dan nanti insya Allah akan menjadi perpaduan yang sangat sempurna dengan unsur-unsur hara makro dan mikro yang tentu saja sangat lengkap. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.